Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati berdoa, setelah tidak ada lagi yang dapat engkau harapkan dari orang yang engkau cinta, wahai kekasihku, sejak itu aku tidak lagi melihat engkau bercakap-cakap bersamanya seperti biasa. Sekalipun berpapasan, yang ada sebatas senyuman sambil lalu. Walau sepintar apapun mantan kekasihmu itu, bahkan secerdas apapun, sekalipun sarjana, apabila tidak disertai dengan budi pekerti yang baik dan sopan santun yang layak, maka tidak lebih persahabatannya bersamamu, seperti orang yang datang baru berdiri di depan pintu. Untung sekali engkau segera tersadar. Hati kita ini, wahai kekasihku, tak ubahnya seperti kampung halaman kita sendiri yang menyimpan segala keinginan yang tak tercapai dan cita-cita yang kandas. Sering dilalui orang sekedar numpang lewat. Setelah itu, tidak ada yang tersisa, hanya tinggal suara rintihan yang keluar dari kerinduan. Adapun kegagalan itu, ibaratnya seperti jalan buntu di penghujung kampung kita. Ada sepotong papan bertuliskan, "Mohon maaf, jalan dialihkan." Tetapi ada saja orang dungu yang membacanya "jalan buntu", atau orang idiot membacanya "stop". Luka di hatimu, wahai kekasihku, tidak ada yang merasakannya kecuali dirimu sendiri. Bahkan sekalipun banyak orang yang ikut menangis di sekitarmu, tetap tidak akan mengurangi rasa sakitmu. Orang yang perasaannya terluka dan hatinya sedih akan merasakan nyaman ketika bergabung dengan orang-orang yang senasib dalam penderitaan yang sama. Itulah sebabnya akhir-akhir ini engkau semakin sering bercakap-cakap bersama, sekedar hanya untuk menyampaikan keluhan. Lain kali, ketika engkau jatuh cinta lagi kepada seseorang, sebaliknya lepaskan saja dalam kemerdekaannya, biarkan saja sebebas-bebasnya. Nanti, ketika ternyata dia kembali lagi kepadamu, maka itu pertanda menjadi milikmu. Tetapi ketika dia tidak pulang, ya sudah, jangan kau cari lagi. Biarkan saja dan ucapkan, semoga engkau bahagia dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin saja terjadi pada suatu saat, ketika engkau sedang tertidur lelap, pintu langit diketuk bertubi-tubi oleh doa-doa yang dilambungkan banyak orang. Seperti doanya orang miskin yang pernah engkau beri uang, orang lapar yang engkau beri makan, atau orang sedih yang engkau bahagiakan, atau orang lewat di depan rumahmu yang engkau berikan senyuman. Oleh karena itu, wahai kekasihku, jangan engkau anggap ringan makna kebaikan yang engkau lakukan, termasuk doaku untukmu setiap malam. Semoga engkau lekas sembuh. Dan ketahuilah, setiap kita berbuat baik, Tuhan selalu membayar kita dengan kebahagiaan. Di samping itu, ada juga orang-orang yang keberadaannya tidak lebih seperti debu-debu jalanan yang berterbang, menyebabkan nafas kita semua menjadi sesak. Tugas hanya sebatas memberikan nasihat saja, wahai kekasihku. Aku tidak punya kewenangan lebih untuk memaksa memperbaiki kesalahan-kesalahanmu atau menilai dirimu dengan penilaian apapun. Nanti barangkali kenangan-kenangan lama yang tersimpan dalam memorimu terlintas kembali. Maka itu tidak lebih hanya sekedar seperti engkau melihat burung-burung melintas di awal-awal. Tidak dapat engkau tangkap
dan tidak akan menyentuh tubuhmu. Waktu terus berlalu dengan cepat. Hari selalu berganti berulang-ulang, wahai kekasih. Tetapi apapun yang telah hilang tidak akan berulang. Oleh karena itu, ikhlaskan saja. Yang penting, khususnya di zaman sekarang ini, sebaiknya jangan pernah mencurahkan hatimu atau menyatakan hajat dan kebutuhanmu kepada siapapun. Nanti engkau akan kecewa lagi. Karena sekalipun air mata itu beratnya tidak seberapa, tetapi ketika terjatuh pasti akan merontokkan sesuatu yang sangat berat sekali dari hatimu. Sudah saatnya engkau sekarang mencari dirimu sendiri secara jujur, seperti kejujuran anak yang masih kecil. Carilah dirimu yang telah hilang, sampai engkau temukan, lalu engkau bawa pulang. Nanti, apabila engkau masih ingin mencari sahabat lagi, jangan mencari yang pintar atau yang kaya, tetapi carilah orang yang baik dan suka berbuat baik, yang bersedia menjulurkan tangannya, menolongmu untuk dapat bangkit kembali pada saat engkau terjatuh, yang bersegera mengucapkan penghargaan dari hati yang tulus akan keberhasilanmu, dan ikut merasa bergembira seolah dia sendiri yang berhasil. Nanti pada akhirnya kita akan tersadar, ternyata praduga kita selalu salah. Dulu kita selalu curiga kepada orang asing yang tidak kita kenal, barangkali akan menjahati kita. Tetapi ternyata kebanyakan yang sering menjahati diri kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita sendiri. Sekalipun demikian, engkau tetap masih memiliki hak mutlak atas dirimu sendiri, sehingga engkau berhak untuk mengabaikan perasaan apapun yang akan menyebabkan engkau bersedih hati dan menyebabkan engkau mengalami bad mood. Juga engkau mempunyai hak untuk berpura-pura tidak tahu terhadap siapapun yang bertingkah konyol, yang membuat perasaanmu terganggu. Karena kita memang dicipta dari tanah dan air, sehingga engkau sendiri yang dapat memutuskan apakah engkau memilih ingin sejuk seperti air, ataukah engkau memilih tanah yang selalu diinjak. Nanti setelah usiamu bertambah, engkau akan dapat mengerti berapa biaya yang harus engkau keluarkan atas kesalahan-kesalahanmu. Semakin usiamu bertambah, nanti segala keinginan dan cita-cita akan berkurang menjadi yang penting-penting saja. Setelah usiamu bertambah lagi, engkau akan sangat membutuhkan kejujuran rasa. Nanti di penghujungnya, engkau akan tersadar bahwa engkau harus bertanggung jawab atas segala amal perbuatanmu terhadap dirimu sendiri. Apabila engkau tidak merubah kebiasaan yang selalu engkau lakukan, maka hasil yang engkau dapatkan pasti akan sama. Jangan berharap engkau mendapatkan hasil yang berbeda. Sejak sekarang segera berubahlah. Sebabnya engkau sulit berubah, wahai kekasihku, karena engkau terlena mengenang masa lalu. Masa lalu memang menyimpan kenangan, bagaimanapun pahitnya, tetapi juga masa lalu tak akan pernah kembali bagaimanapun manisnya. Belajarlah untuk selalu dapat berpura-pura, tidak tahu terdapat banyak hal. Belajarlah berdikari tanpa bantuan siapapun. Jangan biarkan hidupmu larut dalam penantian, dan jangan engkau relakan hidupmu berada di pinggiran kehidupan orang lain. Dalam hidup ini, wahai kekasihku, aku tidak punya banyak cita-cita, kecuali ingin menjadi kenangan indah bagi siapapun yang pernah menjadi sahabat-sahabatku yang budiman. Termasuk kenangan indah dalam dirimu, bahwa aku pernah ada dan pernah menolong,
dapat membangkitkan kembali semangat hidup. Aku ingin melihatmu sebagai perempuan yang kuat, yang mampu menampilkan wajah yang selalu ceria, dengan senyuman yang selalu terlukis di bibirmu, sekalipun engkau sedang berada dalam kondisi yang sangat sulit. Akhirnya, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa kehidupan ini terlalu singkat dan tak akan pernah berulang. Suatu ketika, setelah engkau dapat merebut semangat hidup dengan menimang 1000 harapan, lalu engkau mendapatkan kegembiraan dan bisa tertawa lagi. Berhati-hatilah, dunia ini tidak pernah tertawa lama. Ternyata dugaanku tidak salah. Orang yang dekat dengan kita lah yang sering menyakiti diri kita. Adik perempuanmu selalu menunjukkan sikap tidak suka setiap aku berkunjung ke rumahmu. Oleh karena itu, sebaiknya bila engkau ingin bertemu bersamaku, lebih baik di luar saja. Bisa di restoran atau juga di pantai. Adikmu sangat cemburu terhadapmu. Aku tidak mengerti mengapa begitu. Hanya pernah terjadi, aku datang ke rumahmu, tetapi engkau tidak ada. Adikmu yang menemui. Segala macam kue dihidangkan di atas meja. Terlihat sekali dia bermanja-manja di hadapanku, membuat kepalaku menjadi pusing. Suatu hari, di tepi pantai, angin agak kencang dan ombak pun besar. Bergulung-gulung menampar bibir pantai, seperti menampar pipiku sendiri. Ketika engkau bertanya kepadaku tanpa basa-basi, apakah engkau mencintai adikku? Aku sangat terkaget sekali. Pertanyaan itu benar-benar menusuk telingaku. Balik kutanya, maksudmu apa? Engkau menjelaskan kembali sambil melepas pandangan ke arah ombak yang bergulung. Adikku tergila-gila mencintaimu. Lalu, engkau pergi dengan langkah cepat dan tidak menoleh lagi. Indramayu, 22 Desember 2020, Abdul Syakur.